Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Untuk yang beragama muslim kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pembelajaran kita ke depannya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau absensi kehadiran dulu. Untuk sekretaris hadir hari ini? Tidak. Baik, kalau sekretarisnya nggak hadir, Bapak akan panggilkan aja. Ada yang tidak hadir hari ini kira-kira? Oke. Asmaul Husna, Hadir Pak. Berlian, Hadir Pak. Izadi, Habibah, Hadir Pak. Maghfirah, Hadir Pak. Mauliza, Hadir. Mahfuda, Sakit. Sakit, Nur Fazila, Hadir Pak. Nurul Aisyah, Hadir. Naira, Izin. Izin, Nur Syifa, Hadir Pak. Nuril Fajri, Apa? Putri Nazila, Putri Resya, Hadir. Putri Azhara, Hadir. Rizky Aditya Ramadan, Apa? Ratna Mauliza, Hadir Pak. Syira Asyifa, Hadir. Bulan, Hadir Pak. Fitriana, Siva Salsabila. Oke, baik. Ada beberapa teman kita yang tanpa keterangan, juga ada beberapa yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, ya, Bapak mau ngecek dulu sejauh mana kalian telah memahami. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau ngecek sejauh mana kalian telah memahami materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola atau barisan bilangan hari. Oke, pola barisan bilangan. Ada yang tahu apa pola barisan bilangan? Tunjuk tangan. Oke, silakan Putri bagi. Barisan dan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang paling berdekatan. Oke, tepuk tangan buat Putri Bagi. Oke, Bapak perlu satu orang lagi untuk melengkapi apa itu pola barisan bilangan. Oke, satu orang lagi. Ayo.
Oke, silakan melihat. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Oke, kita telah mendengarkan penjelasan dari kawan kita barusan. Saya rasa semuanya juga nyambung, memang belum berani untuk menampilkan diri untuk berani bicara di depan umum. Lalu tingkatkan pembelajaran kalian. Baik, kita sudah bicara tentang pola bilangan. Hari ini kita berbicara tentang materi lanjutannya, yaitu materi barisan dan deret aritmatika. Kalau kemarin pola barisan, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, tapi sebelum itu, Bapak mau ngecek sejauh mana kalian masih mengingat, ya, masih mengingat tentang pembelajaran kita sebelumnya. Nah, Bapak akan melakukan asesmen awal. Bapak akan berikan waktu lebih kurang 10 menit. Soalnya nggak banyak, cuma 2. Ya, kalau bisa siap sebelum 10 menit. Baik. Oke, ini dikerjakan bukan secara kelompok, tapi secara pribadi. Jadi harapan saya tidak ada yang bekerja sama, walaupun duduknya secara berkelompok. Oke. Silakan diisi langsung di lembar yang saya bagikan. Oke, jangan berlarut, soalnya nggak rumit. Kalau kalian ada belajar di rumah, tentunya kalian nggak rumit untuk bisa menjawab soal diagnosis awal, ya, terkait pemahaman kalian terhadap pembelajaran sebelumnya. Baik, silakan dikerjakan. Apa beri waktu beberapa menit? Sekitar 10 menit. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang diskusi. Silakan mengerjakan sesuai dengan yang telah kalian pelajari di rumah. Oke, silakan bekerja. Tidak ada yang bekerja sama, langsung bekerjakan apa yang sudah kalian pelajari. Oke, yang menunjukkan jam 9:15. Jika ada yang lebih awal selesai, silakan dikumpulkan. Harusnya tidak ada kendala, ya. Memang sudah belajar di rumah. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Oke, jika sudah ada yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan supaya pembelajaran bisa segera dapat kita mulai. Cuma 2 soal. Kalau kalian ada belajar, tentunya kalian sudah luar biasa. Oke, ada yang sudah selesai? Ada? Baik. Kalau ada, silakan kumpulkan ke depan saja. Mari. Masing-masing kumpulkan. Atau berkelompok boleh dikumpulkan melalui 1 orang. Oke, sudah? Kelompok anggur udah? Sudah? Baik, ada yang masih belum kumpul?
Ada? Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kalau ada yang belum. Baik. Sudah habis semua ya? Baik. Kalian telah menyelesaikan asesmen awal yang Bapak berikan, yaitu untuk mengecek sejauh mana kalian telah menguasai materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita akan belajar apa yang namanya materi barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum itu semua kita lakukan, mari untuk menyemangati kita semua, kita tonton dulu video inspirasi, ya, video inspirasi untuk penyemangat kita semua dalam belajar. Nah, harapan Bapak nanti setelah nonton video inspirasi ini, silakan kalian memberikan tanggapan terhadap video yang telah ditonton. Baik, kita tonton bersama video inspirasinya. Suatu hari, seekor singa betina mati saat melahirkan seekor anak. Saat itu, sekawanan domba sedang lewat. Karena hal tersebut, secara tidak sengaja anak singa bergabung dengan kawanan domba. Selain itu, para domba juga mengajari anak singa untuk menjadi bagian dari kawanan mereka. Jadi, anak singa dibesarkan tinggal percaya bahwa dia korban. Nah, dia tumbuh di lingkungan domba, wajar baginya untuk hidup seperti domba. Dia menjadi vegetarian dan mulai makan rumput dengan sangat gembira. Dia tidak memiliki konsep tentang apa itu singa. Bahkan, dalam mimpinya pun dia adalah seekor domba. Bagaimana dia bisa jadi seperti itu? Ya, karena di sekelilingnya hanya domba. Dia tidak pernah mengaum seperti singa. Dan juga dia tidak pernah berjalan sendirian seperti singa. Seiring berlalunya waktu, anak singa itu mulai tumbuh dewasa. Dia menjadi singa muda yang tampan. Domba menjadi terbiasa dengannya. Begitupun sebaliknya, dia pun menjadi terbiasa dengan domba. Suatu hari, ada singa tua menyerang kawanan mereka. Ketika singa tua melihat singa muda ini di antara kerumunan domba, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu. Dia heran melihat singa muda merumput di antara domba. Domba-domba juga tidak takut pada singa muda itu, dan mereka juga tidak menyadari bahwa singa muda itu ada di antara mereka. Singa tua menjadi lupa dia akan menangkap seekor domba dan memutuskan untuk menangkap kawanan domba. Singa muda melihat semua domba mulai berlarian, singa muda pun ikut kabur untuk menyelamatkan diri. Meskipun sulit untuk mendapatkan singa muda, tetapi entah bagaimana, singa tua itu juga si tersebut. Singa tua itu berkata, "Hei idiot, kenapa kamu melarikan diri dariku?" Singa muda itu menangis dan menjawab, "Tolong tinggalkan aku. Aku domba yang malang, tolong lepaskan aku." Singa muda menggigil ketakutan dan mengembik seperti domba. Tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang terjadi, singa tua menariknya ke arah danau. Singa muda menolak dan enggan pergi. Dia berusaha untuk tidak pergi ke sana. Dia takut mati, lalu menangis makin tidak karuan. Tetapi singa tua tidak peduli. Dia tetap menariknya dan membawa singa muda ke danau. Danau itu sangat sunyi, sampai-sampai airnya seperti cermin. Singa tua memaksa singa muda untuk melihat ke dalam air.
Singa tua berkata pada singa muda, "Lihat saja, lihat wajahku dan lihat wajahmu. Lihatlah tubuhku dan lihatlah tubuhmu di dalam air." Singa muda melihat di danau dengan mata berkaca-kaca. Ketika dia melihat dirinya di air danau, dia tercengang. Untuk pertama kalinya dia melihat bahwa dia tidak seperti domba, tetapi terlihat seperti singa. Dia mengerti bahwa pada kenyataannya dia bukanlah seekor domba, dan auman yang sangat keras. Mendengar aumannya, seluruh hutan bergetar. Domba menghilang. Dia adalah makhluk yang sama sekali berbeda sekarang. Dia mengenali dirinya sendiri bahwa identifikasi dengan domba bukanlah kenyataan, melainkan hanya konsep mental. Sekarang dia telah melihat kenyataan. Singa muda bisa merasakan energi yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Masa lalu dia sebagai domba yang lemah menguap begitu saja. Ada pesan yang sangat mendalam tersembunyi di cerita yang indah ini. Coba pikirkan tentang bakat dan kemampuan apa yang belum ditemukan yang mungkin tersembunyi di dalam diri kamu. Bisa jadi kamu merupakan singa yang dikelilingi oleh segerombolan domba yang membuat kamu percaya bahwa kamu jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Baik, tadi kita telah menonton video inspirasi penyemangat kita belajar. Kita terkendala dengan sedikit jaringan. Nah, kalian sudah menonton. Saya perlu beberapa orang memberi tanggapan, ya, memberi tanggapan terhadap hasil yang sudah kalian tonton. Oke, silakan ada yang mau memberi tanggapan? Apa respon kalian setelah menonton video yang barusan kalian tonton? Silakan sebutkan namanya. Tanggapan saya adalah saya yang merasa seperti singa yang menganggap diri saya seperti domba. Tetapi setelah saya coba pikir kembali, saya bisa menjadi seperti singa jika saya giat belajar. Ya, kita beri tepuk tangan buat Berlian. Kata Berlian, kita kalau nggak belajar maka kita akan seperti domba. Kita hari ini adalah manusia. Jangan posisikan kita seperti domba. Kita lebih hebat daripada domba. Oke, ada yang lain yang bisa memberikan masukan lain setelah menonton video yang barusan? Silakan. Sebutkan namanya dulu. Saya dari kelompok Melon, nama saya Putri Nazila Bakis. Dari video tersebut saya menyimpulkan bahwa saya sebenarnya bisa, tapi saya merasa nggak bisa karena malas belajar. Berarti selanjutnya saya harus meningkatkan pembelajaran saya agar semakin bisa. Oke, kita beri tepuk tangan. Aku untuk baik yang Bapak bisa sampaikan. Hari ini janganlah menjustis diri sendiri bahwasanya kalian tidak mampu untuk mempelajari sesuatu. Pak, saya nggak bisa. Pak, saya susah. Jangan seperti itu. Yang harus kita lakukan apa? Terus semangat, terus belajar. Ini kok nggak ada semangat nih? Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang suaranya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baru kita nonton video semangat. Kok malah jadi tidak semangat? Ya, posisikan kita tadi seperti yang dikatakan Berlian, kita ini manusia yang lebih sempurna. Jangan menganggap kita bodoh. Kita lebih pintar dari yang orang pikirkan kalau kita mau belajar. Baik, kita udah menonton video inspirasi, ya. Ini sebagai langkah awal pertemuan kita. Ini langkah pendahuluan. Dan kita hari ini masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini, kita tadi saya sudah sebutkan, kita akan belajar tentang materi barisan dan derek aritmatika. Nah, kita di sini
Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalian nantinya mampu memahami pengertian dari barisan aritmatika. Yang kedua, mampu menentukan rumus suku ke N. Yang terakhir, mampu menjawab persoalan kontekstual. Tahu kontekstual? Persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah nanti kalian mempelajari barisan dan deret aritmatika, kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu problem based learning? Ya, belajar berbasis masalah. Jadi pada prosesnya nanti Bapak akan memberikan permasalahan-permasalahan yang nantinya kalian akan berdiskusi dengan sesama kalian untuk menemukan apa itu yang disebut dengan pengertian barisan aritmatika, menentukan rumus suku N, dan menghadapi persoalan yang di kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, ada yang bertanya nggak? Untuk apa kita belajar barisan dan deret aritmatika? Ada manfaatnya nggak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau nggak ada manfaat, kita nggak akan belajar di sini. Jelas? Apapun yang kita belajar, saya ingatkan kembali, apapun yang kita belajar di sekolah, berarti itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang masuk di langkah inti. Ya. Dalam prosesnya pembelajaran based learning ada 5 tahapan. Di tahapan yang pertama, kita akan berbicara tentang orientasi peserta didik. Kalian akan diberi gambaran terlebih dahulu tentang manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk bisa lebih memahami itu, silakan kita nonton video pembelajaran tentang manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika. Nah, seperti biasa, di akhir nanti silakan menarik sebuah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bapak Dino. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat mempelajari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini Bapak akan menyampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah akhir pembelajaran nanti kalian mampu menjelaskan pengertian barisan aritmatika, menentukan rumus suku N suatu barisan aritmatika, dan menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan barisan aritmatika. Mari kita simak penjelasan berikut tentang manfaat barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu untuk menghitung tarif parkir. Tentunya hal ini tidak asing lagi bagi kita yang mempunyai mobil ataupun sepeda motor. Ketika kita akan berpergian ke kota, bermarket dan lain sebagainya, kita akan dikenakan tarif parkir. Ini merupakan contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas manfaat selanjutnya, Bapak akan bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang tahu jumlah penduduk Indonesia saat ini? Atau apakah kalian tahu berapa jumlah penduduk dunia di tahun 2050? Maka manfaat selanjutnya adalah dengan mempelajari materi barisan dan deret aritmatika, kalian dapat menentukan jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Bukan hanya jumlah penduduk yang dapat kalian hitung. Bagi kalian yang suka berkebun, kalian juga dapat menentukan pertumbuhan tanaman yang kalian tanam dalam mingguan, bahkan bulanan. Manfaat selanjutnya, bagi kalian yang nantinya berniat menjadi wirausaha atau pebisnis,
Kalian dapat menggunakan barisan dan deret aritmatika untuk memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kalian hadapi. Jika tadi telah dijelaskan beberapa manfaat barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita simak beberapa contoh permasalahan tentang barisan dan deret aritmatika. Contoh permasalahan pertama yaitu menghitung jumlah tabungan. Apakah kalian pernah menabung bank? Misal orang menabung di bank, pada bulan yang pertama dia menabung sebesar 1 juta rupiah. Di bulan yang kedua dia menabung sebesar 1.200.000 rupiah. Dan di bulan yang ketiga dia menabung sebesar 1.400.000 rupiah. Dan demikian seterusnya jumlah tabungan selama 2 tahun. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Untuk permasalahan yang kedua, menghitung jumlah meja. Seorang penyedia pertemuan akan menyusun meja dan kursi pertemuan yang telah dia sepakati dengan semua instansi. Untuk satu meja akan terisi oleh 4 buah kursi. Untuk 2 meja yang digabungkan, kursinya sebanyak 6 buah. Dan jika mejanya digabung 3, maka jumlah kursinya menjadi 8. Jika jumlah tamu yang hadir berjumlah 16 orang, berapakah jumlah meja yang dibutuhkan? Nah, begitu juga untuk permasalahan ini akan sangat mudah bagi kita menyelesaikannya. Kita akan memahami materi barisan deret aritmatika. Baiklah, para siswa sekalian, kita telah tiba di penghujung video. Kalian tadi telah melihat 2 contoh permasalahan terkait barisan dan deret aritmatika. Semoga 2 permasalahan tersebut dapat menjadi referensi kalian untuk menyimpulkan apa itu barisan aritmatika untuk kalian tuangkan di dalam lembar kerja tadi. Baik, kita telah menonton video terkait manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di akhir tadi kita juga ditampilkan atau disuguhkan dengan 2 permasalahan ya, terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan dalam video yang sudah saya sampaikan, itu harapannya bisa menjadi referensi buat kalian nanti untuk berdiskusi di kelompok. Nah, sekarang setelah tahap orientasi pada pembelajaran PBL, kita akan memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah di sini kalian diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa berdiskusi terhadap permasalahan yang nantinya akan saya berikan melalui LKPD. Ya. Jadi kita sekarang masuk di tahap yang kedua. Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, didiskusikan. Mari diajak bekerja sama, ya, terkait permasalahan yang ada di LKPD. Oke, silakan diperhatikan. Baik,
yang Bapak mau arahkan hari ini. Ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil kerja kalian kemarin itu. Maka kita di sini sudah ada kelompok apel, kelompok jeruk, kelompok melon, kelompok stroberi dan kelompok anggur. Ya. Jadi supaya pembelajaran kita terjadi diskusi yang lebih menarik, untuk setiap kelompoknya akan saya berikan permasalahan yang berbeda. Oke. Silakan perhatikan LKPD yang sudah saya bagikan. Untuk kelompok apel, silakan mengerjakan tugas permasalahan 1, 4, dan 7. Juga mengerjakan cara pengisian rumus. Oke? Jelas ya? Untuk kelompok apel berarti mengerjakan 1, 4, 7. Untuk kelompok anggur, silakan mengerjakan permasalahan 2, 5, dan 8. Mana kelompok anggur? Oke, untuk kelompok jeruk, mana kelompok jeruk? Silakan mengerjakan nomor 3, 6, dan 7. Kelompok stroberi, tujuh tangan. Oke, silakan mengerjakan permasalahan 1, 5, dan 8. Kelompok melon, silakan mengerjakan permasalahan 2, 4, dan 7. Oke. Silakan kalian bekerja dalam kelompoknya, diskusikan, jangan perorangan. Kita bekerja kelompok, berarti bekerjanya secara bersama-sama. Nah, silakan memberi arahan, memberikan masukan kepada kawan-kawannya semua agar tugas yang diberikan atau permasalahan yang dapat diberikan terselesaikan dengan baik dan benar. Baik, sudah mulai didiskusikan. Nah, dalam PBL tadi problem based learning, Bapak sudah menyampaikan model pembelajaran kita adalah problem based learning. Silakan bekerja, dengarkan juga omongan saya. Ada 5 tahapan yang akan kita lewati. Tahapan pertama tadi sudah kita lewati adalah orientasi, pemahaman awal. Nah, di tahap yang kedua kalian sudah duduk secara berkelompok. Sekarang kita masuk di tahap yang ketiga, membimbing. Membimbing di sini artinya jika kalian terdapat permasalahan dalam menyelesaikan tugas, silakan ditanyakan. Oke. Gimana kelompok? Sudah mulai dikerjakan? Nah, permasalahan yang berapa? 1, 4, 7. Ada kendala dengan permasalahan yang pertama? Isinya langsung aja langsung di bawah ini. Yang kena untuk kelompok ini yang mana? 1, 4, 7. Kan nggak perlu jawab yang apa nih? Oke, di permasalahan 1, apa yang kamu tangkap di sini? Yang diminta apa? Oke, susunan satu ada berapa koreografi? Susunan kedua, kenapa juga kawannya? Susunan kedua ada berapa koreografinya? Ada? Coba hitung. Oke, susunan keempat ya. 13.
Susunan ketiga 4, 7, 10. Apa yang kalian dapat di situ? Ada angka 4, 7, 10, berapa lagi? 13. 4, 7, 10. Apa yang kalian dapatkan di situ? Ayo. Ada angka pertama angka 4, angka 7, terus angka 10, terus angka kira-kira apa selanjutnya? 16. Tahu kenapa 16? Pertama berapa? 4, kedua 7, ketiga 10, keempat 13. Kalau selanjutnya berapa lagi? 6. Kenapa 16? Bedanya adalah 3. Jadi silakan kerjakan, langsung dijawab. Nah, untuk kelompok jeruk ada permasalahan berapa tadi? Permasalahan 3. Permasalahan 3 apa masalahnya? Tulislah dalam bentuk pada sederhana banyak kata korek api dan susunan ke 1, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, ini siapa namanya? Ratu. Ratu pada susunan pertama ada berapa korek api Ratu? 3. Susunan kedua ada berapa korek apinya Ratu? 7. 3. Betul. 7. 3, 7. Yang keempat, ketiga berapa? 7, 11. 3, 7, 11. Selanjutnya 3, 7, 11, 15. Kira-kira selanjutnya berapa? Satu. Ya, urutannya 3, 7. Ya. 3 dengan 7 kira-kira berapa ini? Apa yang terjadi 3 dengan 7? 3 jadi 7 diapakan? Ditambah. Tambah berapa? 4. 3, 7. Selanjutnya 11, 15. Kalau kita mau angka selanjutnya berapa? 19. Kenapa 19? Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Apa? Setiap selanjutnya ditambah dengan 4. 4 itu kita sebut dengan apa? Ayo. Kalau kamu punya uang 5.000, dia punya uang 9.000, maka perbedaan jumlah uang kalian berapa? 4. Jadi kalau di sini disebut apa? Di antara bilangan itu B per B beda. Perbedaannya berapa? Jadi antara 3 ke 7 berapa? 7 ke 11 4, 11 ke 15 4, 15 dan seterusnya berapa? 4. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di situ? Untuk beralih ke angka selanjutnya 4. 4 itu disebut sebagai apa? Berbeda. Oke, silakan lanjut. Silakan. Ini masalah yang keberapa? 2. Nomor 2 masalahnya apa? Susunan korek api. Ini siapa namanya? Syira. Ada berapa jumlah korek api di susunannya? Susunan ke-1. Hitung. Tunjukkan. 6. Ya, coba saya cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunan kedua ada berapa, Syira? 9. Ingat, yang pertama tadi 6, yang kedua 9, yang ketiga 12. Ya, 3, 6, 9, 12. 3 pertama berapa? 3 pertama 6, terus 9, terus 12. Kira-kira selanjutnya berapa? 5. Coba buktikan. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15. Oke, jadi kenapa bisa kamu tahu itu 15? Karena ditambah dengan 3. Menurut kamu 3 itu apa? Perbedaannya. Oke, udah tahu ya? Berarti setiap langkah ke langkahnya terdapat yang namanya Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Perbedaannya sama semua atau ada yang berbeda?
sama Sama semua. semuanya. Baik, di kelompok ini gimana? Ada permasalahan? Masalah nomor berapa? 158. Nomor permasalahan 5. Coba lihat, apa masalah nomor 5? Baca. Ada suatu baju kesenian terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama 16 kursi, baris kedua 21, baris ketiga 26 kursi dan seterusnya. Berapakah jumlah kursi barisan ke-10? Berikan alasannya. Oke. Bisa? Barisan yang pertama berapa jumlah kursinya? 16. Coba ingat ya. 16. Barisan yang kedua 21. Kira-kira 16 ke 21 itu berapa angka yang ada di situ? 5. Kita cek. Habis 21 berapa? 26. 21 ke 26 berapa? 5. Sehingga apa yang dapat kalian simpulkan? Setiap mau lanjut ke langkah selanjutnya harus ditambah dengan berapa? 5. Jadi 5 itu kita sebut sebagai apa? Perbedaannya. Berarti untuk masalah 5, perbedaannya berapa? 5. Apakah semua sama perbedaannya? Sama. Oke. Itu menjadi bahan kalian untuk menarik kesimpulan. Ini ada penarikan kesimpulan di sini kan? Nah, ini. Di sini ya. Apa kesimpulannya? Barisan aritmatika adalah barisan yang seperti apa? Jadi udah jelas kan? Barisan aritmatika barisan yang seperti apa? Silakan isikan di kolom kesimpulan. Setelah kenal kenapa? Mana setelah kenal? Oke, mana? Nih. Coba baca berlihat. Ingat, pertemuan pertama berapa? Nah, nggak simak. Baca lagi. Pada minggu pertama, pertumbuhannya ada 3 cm. Berapa? Oke, ingat yang kedua sekarang. Yang kedua menjadi 6 cm. Berapa? 6 cm. Minggu ketiga menjadi 11. Oke. Dan seterusnya. Apakah tinggi pohon minggu yang tersebut berikan alasannya? Oke, sama seperti yang tadi menjawab rekapitulasi. Minggu pertama berapa? Minggu pertama 3. Minggu kedua 6. Berapa perbedaannya? 3. Minggu ketiga 9. Berapa perbedaannya? Berarti setiap buku selanjutnya perbedaannya 3. Minggu 1 3, minggu 2 6, minggu 3 9, minggu 4 3 6 9 9 tambah 3 12. Terus hitung sampai dia ke 10. Buat aja di sini. Minggu 1 3, minggu 2 6, minggu 3 berapa? 9 4 5 6 sampai yang ke 10. Oke. Jangan lupa diisi kolom kesimpulan. Simpulan jangan lupa. Udah ditulis kesimpulannya. Oke. Oke, jangan lupa diisi kolom kesimpulan. Oke, sudah pada selesai? Baik. Kita telah melewati gimana? Saya langsung lihat. Yang saya dulu. Tadi kan saya dulu yang mana? Poin yang mana? 1. Poin berapa tadi saya dulu? 2, 5, 8. Jangan lupa dituliskan juga kesimpulan. Itu aja yang kita.
Oke, sudah pada siap? Sudah pada siap? Hah? Oke, ada kendala yang perlu dipertanyakan lagi? Kelompok jeruk bagaimana? Tidak ada? Kelompok melon? Aman? Oke, siapa namanya? Mauliza. Oke, Mauliza ada masalah? Oke, kelompok strawberry ada masalah? Udah pada tahap kesimpulan? Oke. Di kelompok anggur bagaimana, ada masalah? Oke, tadi sudah saya arahkan bagaimana mendapatkannya. Silakan dikerjakan dengan baik. Bagaimana kelompok melon? Sudah siap semuanya? Oke, ini semua kawan nyambung kan? Semua kawannya ada diskusi kan? Karena nanti masing-masing akan mempresentasikan satu soal. Oke, ada apa-apa? Oke, sudah siap semuanya kelompok jeruk? Sudah? Belum. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Untuk yang lain sudah, kita tunggu kelompok jeruk. Jangan lupa rumus-rumusnya semua diisi. Untuk kemudian kita masuk ke tahap yang keempat dalam pembelajaran dalam pembelajaran problem based learning. Belajar berbasis masalah, kita masuk ke tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat ini, ya, coba dengarkan yang ada di diskusi. Sudah selesai. Oke, ya. Di tahap yang keempat, kalian diarahkan untuk dapat menyiapkan bahan kalian untuk dapat dipresentasi. Ya, menyiapkan bahan kalian untuk dapat dipresentasi. Nah, di tahap yang kelima nanti, ya, tahap kelima tahap pada proses menganalisis dan mengevaluasi. Di situ kalian nanti akan mempresentasi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain, seperti pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Jelas? Jelas? Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Saya tahu di paginya belum makan tadi. Ya. Tapi tetap semangat. Jangan jadikan kita seperti domba. Ini siapa yang malas, siapa yang terakhir makan rumput besok. Ya. Karena semakin pintar kita, semakin memudahkan kita untuk mencari pekerjaan. Semakin ilmu kita kurang, maka apa yang akan kita lakukan? Semakin kita menggunakan fisik. Ya, coba kalian lihat orang kerja bangunan itu pakai apa? Fisik. Coba kalian orang lihat kerja kantoran itu pakai apa? Pikiran. Pertanyaan saya, siapa banyak gaji orang kerja kantoran dengan orang kerja bangunan? Jadi
mana domba, mana singa. Simpulkan sendiri. Kalian mau jadi domba hari ini? Apa mau jadi singa? Jadi singa. Tetap bersemangat sampai akhir. Baik, sudah siap kelompok jeruk? Oke. Baik, kita sekarang masuk di tahap yang kelima. Tahap yang kelima di sini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Oke, ingat yang kalian harus presentasikan permasalahan tadi semuanya. Yang kedua terkait masalah kesimpulan barisan aritmatika, dan yang terakhir adalah penentuan rumus barisan aritmatika. Nah, oke, bentar, saya perhatikan dulu. Oke, saya mau ingat cara kerjanya sebelum nanti ada yang mempresentasikan. Selesaikan dulu masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Langkah yang keempat, kalian tuliskan rumus U3 yang belum terisi, ya, yang belum terisi. Ada titik-titik itu diisikan di depan, di papan tulis. Ada spidol enggak? Ada spidol? Oke. Oke, kita mulai saja dari pertama saya nggak mau langsung menunjuk. Mungkin ada di antara kalian yang langsung mau saya, Pak. Ingat, kita prosesnya adalah belajar. Nggak perlu harus malu. Ini semua kawannya kan? Jadi ngapain harus malu? Ya, oke, siap. Berbeda dengan kemarin, setiap kelompok tampilnya di depan. Jangan lagi diri di kursinya. Ya, sebutkan apa saya bilang kemarin? Sebutkan nama serta anggota kelompoknya. Kalau bisa, setiap satu masalah diselesaikan oleh satu orang bergantian. Oke, ada yang mau tampil duluan? Mungkin kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, silakan. Ayo, belum saya tentukan. Silakan. Ini spidolnya. Oke. Semakin kalian terbiasa tampil duluan, semakin kalian terbiasa untuk tampil di depan umum. Orang yang sukses, orang yang diam, atau orang yang berani tampil? Berani tampil. Ini ujung-ujungnya ke domba lagi ya. Ayo. Ayo, siapa? Mana aja boleh saya? Kalau lama saya tunjuk. Tadi katanya udah siap semua. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok melon. Kita beri aplaus untuk kelompok melon yang berani tampil pertama. Oke, silakan. Tadi yang harus dikerjain yang mana aja? 2, 4. Oke, kita mulai dari yang nomor 2. Silakan dijawab. Perkenalkan namanya dulu. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melon menjawab permasalahan. Nama saya Putri Nazila Balkis. Ini anggota saya bernama Syirah Syifa. Satu lagi Waliza Balesini. Oke, lanjut. Permasalahan kedua. Silakan perhatikan data PD-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Siapkan satu pertanyaan. Soal pertama, tuliskan dalam bentuk barisan bilangan banyak
batang korek api urut dari susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Permasalahan nomor berapa ini? Nomor 2. Oke. Soal nomor 2, dapatkah kalian menduga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan? Ini kayak lebih terang. Pada susunan ke-1 ada berapa korek apinya, susunan kedua berapa korek apinya disebutkan. Silakan. Molita ya. Susunan ke-1 banyak korek api, pada susunan ke-1 6 korek api. Ya, terus Banyak korek api, pada susunan kedua ada 9 korek api. Banyak korek api, pada susunan ketiga ada 12 korek api. Banyak korek api, pada susunan keempat ada 15 korek api. Urutan susunan hidupnya. pertanyaan kedua, dapatkah kalian menduga? Nggak apa-apa, harus betul. Dapatkah kalian menduga berapa banyak korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang kelima dan keenam? Berikan alasannya. Jumlah korek api pada susunan kelima 18 batang. Jumlah korek api pada susunan keenam 21 batang. Alasannya karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 3. Maka untuk susunan yang berikutnya ditambah 3 dari susunan sebelumnya. Oke, lanjut. Masalah berapa sekarang? Permasalahan keempat. Masalah keempat. Pada bulan Januari 2020, Abimanyu menabung sebesar Rp150.000. Pada bulan berikutnya, Abimanyu menabung sebesar Rp300.000. Rp450.000 dan Rp600.000. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2020. Berapa besar Abimanyu menabung pada bulan Desember? Berikan alasannya. Bulan Januari Abimanyu menabung sebesar Rp150.000. Bulan Februari Abimanyu menabung sebesar Rp300.000. Bulan Maret Abimanyu menabung sebesar Rp450.000. Bulan April Abimanyu menabung sebesar Rp600.000. Pada bulan Desember Abimanyu menabung sebesar Rp1.800.000. Alasannya karena perbedaan tabungan awal dan bulan berikutnya yaitu Rp150.000, sehingga untuk bulan berikutnya ditambah Rp150.000 dari bulan sebelumnya. Baik, masalah selanjutnya. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswi SMKN 1 ini jurusan Desain dan Produksi Busana pada tahun 2020 menghasilkan 250 setel. Permintaan seragam sekolah terus bertambah di tahun 2021 yaitu sebanyak 450 setel dan 700 setel pada tahun 2022. Pihak jurusan Desain dan Produksi Busana menduga jumlah permintaan seragam untuk tahun berikutnya akan bertambah 250 setel dari tahun sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada tahun berapakah pihak jurusan Desain dan Produksi Busana mendapat permintaan seragam sebanyak 4.000 setel? Produksi tahun pertama 2020 sama dengan A sama dengan 200 setel. Produksi tahun kedua 2021 sama dengan 450 setel. Produksi tahun pertama 2023 Ditulis saja, Mbak. Coba tuliskan. Pakai spidol. U1 berapa dituliskan?
Buat. Oh ya. Aku. Buat. Berapa masalah biasanya? Satu. Masalah tiga. Oke, kok. Coba dijelaskan. Produksi tahun pertama tahun 2020 21 tunjukkan. Produksi tahun pertama 2021 sama dengan A sama dengan 200 liter. Produksi tahun kedua 2021 sama dengan 450 liter. Produksi tahun pertama 2023 sama dengan A sama dengan 700 liter. B sama dengan 250, UN sama dengan 4000, A tambah N min 1, B sama dengan 4000, 250 tambah N min 1, 250 sama dengan 4000, 250 tambah 250 N kurang 250 sama dengan 4000, 250 N sama dengan 4000 kurang 250 tambah 250, 250 N sama dengan 4000, N sama dengan 4000 per 250, N sama dengan 12. N itu apa? Maka apa kesimpulannya? Jadi pihak perusahaan Amadesain dan produksi busana mendapat permintaan seragam sebanyak 4.000 setel pada tahun 2020 tambah 16 min 1, yaitu pada tahun 2035. Oke, tepuk tangan buat kelompok apa nih? Melon. Baik, sekarang kesimpulannya apa itu barisan aritmatika? Kesimpulannya, barisan deret dan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-suku yang paling berdekatan. Oke, jelas. Ada yang perlu ditanyakan dengan kelompok apa nih? Kelompok melon? Ada yang perlu ditanya? Ada? Oke, silakan kembali ke tempatnya kelompok melon. Baik, untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok jeruk. Perhatikan yang lain, nanti jadi ditanyakan, jangan diskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok jeruk ini mempresentasikan hasil dari kerjasama dari kelompok kami. Saya bernama Belian Kristiani Purnomo dan anggota saya bernama Asma dan anggota kedua saya adalah Ratu Anshika Batis. Hari ini kelompok kami ingin menyelesaikan masalah ketiga, keenam, dan ketujuh. Masalah ketiga, tuliskan dalam bentuk barisan bilangan banyak batang korek api urut dari susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Banyak korek api pada susunan ke-1 terdapat 3 korek api. Banyak korek api pada susunan ke-2 terdapat 7 korek api. Banyak korek api pada susunan ke-3 terdapat 11 korek api. Banyak korek api pada susunan ke-4 terdapat 15 korek api. Urutan susunannya ialah 3, 7, 11, dan 15. Nomor 2, dapatkah kalian menduga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang ke-6 dan ke-7? Berikan alasannya. Jumlah korek api pada susunan ke-6 terdapat 23 korek api. Jumlah korek api pada susunan ke-7 terdapat 27 korek api.
Alasannya karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 4, maka untuk susunan yang berikutnya ditambah 4. Oke, jelas. Lanjut. Selanjutnya. Masalah yang ke-6. Roni mempunyai hobi menanam sebuah tanaman. Ia terus memperhatikan pertumbuhannya. Pada minggu pertama, pertumbuhannya adalah di hingga cm. Minggu kedua menjadi 6 cm. Minggu ketiga menjadi 9 cm. Dan seterusnya berapakah tinggi pohon di minggu ke-10, ke-9, ke-10-nya. Minggu ke-1 3 cm. Minggu kedua 6 cm. Minggu ketiga 9 cm. Minggu keempat 12 cm. Minggu kelima 15 cm. Minggu keenam 18 cm. Minggu ke-7 21 cm. Minggu ke-8 24 cm. Minggu ke-9 27 cm. Minggu ke-10 30 cm. Alasannya karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 3, maka untuk susunan yang berikutnya ditambah 3. Oke, tapi siapa namanya tadi? Asmaul Husna. Oke, saya ingin tanya dulu sebelum jelaskan materi yang lain. Perbedaannya berapa Asmaul Husna? Perbedaannya 3. Suku ke-10-nya berapa Asmaul Husna? 30. Suku yang ke-10. Kalau saya ingin tahu suku yang ke-12 berapa Asmaul Husna? Kan perbedaannya 3. Berarti tinggal ditambah dengan 3. Berarti berapa suku ke-12 Asmaul Husna? 36. Karena ditambah 3 ditambah 3. Tinggal ditambah bedanya aja. 2 kali ditambah beda. Oke, silakan selanjutnya. Tarik kesimpulan. Kesimpulannya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa jumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, jelas kan? Tadi kalian udah menjawab kan? Selisih angka sebelumnya dan seterusnya adalah sama. Berarti barisan aritmatika adalah yang memiliki selisih yang sama. Oke, kita beri upload dulu untuk kelompok jeruk. Oke, ada yang perlu dipertanyakan? Ada? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, mengingat waktu, batasi presentasi kalian agar lebih cepat. Kita mulai dengan kelompok selanjutnya, kelompok apa ini? Anggur, silakan Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggur, yang saya bernama Nurul Esya, samping saya bernama Kami ingin menjawab persoalan nomor 2 dan nomor 5. Dan nomor 2 yaitu tulislah dalam bentuk barisan bilangan banyak batang korek api urut dari susunan ke-1, ke-2, dan ke-3 dan ke-4. Susunan ke-1 banyaknya batang korek api ada 6, dan susunan ke-2 banyak korek api 9, dan susunan ke-3 banyaknya batang korek api ada 12, dan di susunan ke-4 banyaknya batang korek api ada 5. Nomor 2 yaitu dapatkah kalian menduga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang ke-5 dan ke-6? Berikan alasannya. Susunan ke-5 yaitu 18, susunan ke-6 yaitu 21. Karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 3, maka untuk susunan berikutnya ditambah 3 dari susunan sebelumnya. Permasalahan berapa? Kedua. Permasalahan yang kedua. Kalau saya mau tahu suku yang ke-8, berapa jumlah korek apinya? 27. Berarti berapa perbedaannya? 3. 3. Susunan yang keempat tadi berapa jumlah korek apinya? Yang keempat 15. 15. Berarti yang ke-8
ditambah tambah 3 ditambah 3. 3 itu apa? Per ada yang tahu 3 itu apa? Perbedaan. Oke, lanjut permasalahan selanjutnya. Saya akan menjawab permasalahan yang kelima. Pada suatu gedung kesenian terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama 16 kursi, pada baris kedua 21 kursi, baris ketiga 26 kursi, dan seterusnya. Berapakah jumlah kursi di barisan tersebut? Berikan alasannya. Pada susunan ke-1 banyaknya kursi 16, susunan kedua banyaknya kursi 21, dan susunan ketiga banyaknya kursi 26. Untuk barisan ke-10 adalah 61 karena perbedaan jumlah kursi awal dengan kursi akhir yaitu 5, sehingga untuk jumlah kursi berikutnya ditambah 5 dari jumlah kursi sebelumnya. Itu permasalahan nomor berapa? Nomor 5. Masalah nomor 5. Baris pertama 16, baris kedua 21, baris ketiga 26. Pertanyaan saya, apa yang ditanya ini? Berapakah jumlah kursi di barisan yang ke-10? Berapa jawabannya? Berapa? Kalau saya tanya barisan yang kelima, berapa jumlah kursinya? Bedanya tadi berapa? Bedanya berapa? 5. Yang udah ada baris yang ke-3. Yang kalau saya tanya baris ke-5 berapa jumlah kursinya? 36. Oke. Selanjutnya, silakan. Kesimpulannya adalah yaitu suatu bilangan dengan pola tertentu berupa pemulahan yang memiliki perbedaan atau selisih yang sama atau tetap. Oke, sama ya. Cuma redaksinya sedikit berbeda, tapi tujuannya masih sama. Jadi, barisan aritmatika adalah yang memiliki beda atau selisih yang sama. Ada yang menjadi pertanyaan lagi? Ada? Ada? Oke. Kita lanjut ke silakan dulu ke tempat yang nanti kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, selanjutnya kita langsung ke kelompok apel. Silakan kelompok apel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok apel. Saya bernama Mafira Oja dan teman saya bernama Fadila dan bernama kami ingin menyelesaikan masalah ke-1, ke-4, dan ke-7. Pada permasalahan ke-1 yaitu tulislah dalam bentuk barisan bilangan banyak batang korek api mulai dari susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Maka banyak korek api pada susunan ke-1 ada 4 batang dan banyak korek api pada susunan kedua ada 7 batang dan banyak korek api pada susunan ketiga ada 10 batang dan banyak korek api pada susunan keempat ada 13 batang. Jadi urutan susunannya adalah 4, 7, 10, dan 13. Kedua, dapatkah kalian menduga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang ke-6 dan ke-7? Berikan alasannya. Maka jumlah korek api pada susunan ke-6 ada 19 batang. Jumlah korek api pada susunan ke-7 ada 22 batang. Alasannya yaitu karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 3. Maka untuk susunan yang berikutnya ditambah dengan 3 dari susunan yang sebelumnya. Oke, itu masalah yang berapa? Ke-1. Masalah yang ke-1. Berapa perbedaannya? 3. Yang ditanya suku masalah yang ke-1. Kalau saya mau tahu suku yang ke-7, yang ke-10, berapa jumlah batang korek apinya? Ada 31 batang. Ada 31 batang.
batang. Kenapa ada 30 batang? Karena ditambah dengan 3. 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Oke, sehingga diperoleh jumlahnya adalah 31 batang. Oke, lanjut. Silakan jawab. Oke, saya akan menyelesaikan masalah yang keempat. Namanya? Tanya apa? Nur Fadilah. Oke, Nur Fadilah. Pada bulan Januari 2020, Abimanyu menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya, Abimanyu menabung sebesar 300.000. Dan pada bulan Maret, Abimanyu menabung sebesar 450. Dan pada bulan April, Abimanyu menabung sebesar 600.000. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2020. Berapa besar Abimanyu menabung pada bulan Desember? Berikan alasannya. Pada bulan Januari, Abimanyu menabung sebesar 150. Bulan Februari, Abimanyu menabung sebesar 300.000. Bulan Maret, Abimanyu menabung sebesar 450. Bulan April, Abimanyu menabung sebesar 600.000. Pada bulan Desember, Abimanyu menabung sebesar 1.800.000. Alasannya karena antara bulan Januari dan bulan seterusnya mempunyai perbedaan 150, maka untuk bulan berikutnya ditambah 150 dari bulan sebelumnya. Itu di bulan Desember. Ya. Kalau saya mau di bulan Januari 2021, berapa jumlah uang Abimanyu? Bertambah berapa bulan lagi? Hah? Kalau saya mau di bulan Februari bulan berapa? Bulan 2 di tahun 2021. Maka bertambah berapa bulan lagi? 2. Maka berapa jumlah uang Abimanyu? 2.100.000. Kenapa? Karena ditambah 150. 150 ditambah 150. Bedanya ada 2. Oke, lanjut. Saya Putri Andara akan menyelesaikan masalah ketujuh. Hasil produksi pakaian seragam. Salah ketujuh. Terus. Hasil produksi pakaian seragam sekolah usia 2 bulan dibuat oleh SD SMAN 1 ini jurusan desain dan produksi. Oh, sama ya? Sama. Kira-kira ada bedanya nggak dengan yang kamu buat? Berapa dapatnya? Sama. Oke. Jadi baca kesimpulannya aja. Terakhirnya apa? Jadi pihak jurusan desain dan produksi di sana mendapat permintaan seragam sebanyak 4.000 setel pada tahun 2020. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya adalah barisan aritmetika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih gentar yang sama. Oke. Kita beri aplaus dulu sebelum kita bertanya. Ini dari kelompok couple. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Berdasarkan belum jelas semua. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok yang belum. Strawberry. Mana strawberry? Apakah tampil strawberry? Orangnya nggak strawberry ya? Kami dari kelompok strawberry ingin menyelesaikan permasalahan berikut. Saya Putri Sandi, di samping saya dan saya Nusyibah Ramadhani. Saya ingin menyelesaikan permasalahan nomor 5. Pada suatu gedung kesenian terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama 16 kursi, baris kedua 21 kursi, baris ketiga 26 kursi dan seterusnya. Berapakah jumlah kursi di barisan ke-10? Berikan alasannya. Banyak kursi pada barisan ke-10 61 buah. Alasannya karena perbedaan jumlah awal dan kursi berikut yaitu 5, sehingga untuk jumlah kursi berikutnya ditambah 5 kursi seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Saya ingin menyelesaikan permasalahan itu. Tulislah nomor untuk barisan bilangan banyak datang pada opsi urut dari susunan 1, 2, 3
Urutan 1 ada berapa? Banyak korek api pada susunan 1 4 batang, susunan kedua 7 batang, susunan ketiga 10 batang, susunan keempat 13 batang. Jadi urutannya adalah 4, 7, 10, dan 13. Kedua, dapatkan yang juga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk susunan yang ke-6 dan dibutuhkan alasannya. Jumlah korek api pada susunan ke-6 adalah 19 batang, susunan ke-7 adalah 22 batang. Alasannya karena antara susunan 1 dan 2 mempunyai perbedaan 3, maka untuk susunan yang berikutnya ditambah 3 dan susunan sebelumnya. Oke. Simpulannya. Barisan logika adalah barisan yang direct aritmetika atau dikenal sebagai barisan yang direct itu adalah barisan yang mempunyai pola tertentu. Dengan kata lain, barisan atau urutan bilangan yang mempunyai selisih kata. Oke. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak ya? Kalau kita yang masih sudah mulai terbatas, kita beri plus dulu untuk kelompok sore. Baik. Harapan saya masih tetap semangat. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kelompok anggur, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sama sekali. Apa kabar kelompok anggur? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar kelompok anggur? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kelompok stroberi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Tetap semangat. Nah, kita sudah mulai sampai di penghujung pembelajaran. Sudah 5 tahapan sudah kita lewati. Dari mulai tadi yang namanya orientasi. Saya ulangi, tujuan pembelajaran kita adalah model pembelajaran kita adalah model pembelajaran problem based learning. Belajar yang berbasis masalah. Nah, di langkah yang 1 kita udah tadi mengorientasi. Saya memberikan pemahaman awal terkait materi yang kita pelajari. Di langkah yang kedua, kalian sudah duduk menjadi per kelompok. Ada 5 kelompok kita ada di sini. Kelompok apel, jeruk, melon, stroberi, dan anggur. Nah, pada tugas kelompok kalian mengerjakan LKPD untuk didiskusikan dan memecahkan masalah sehingga kalian paham apa itu barisan dan deret aritmetika. Nah, di langkah yang ketiga, langkah bimbingan. Saya tadi sudah melakukan bimbingan. Langkah yang keempat, mengarahkan kalian untuk mempresentasikan atau menyiapkan jawaban untuk kemudian dipresentasikan. Di langkah yang kelima, kalian sudah tampil per kelompok untuk presentasi masing-masing hasil kerja. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan di sini agar pembelajaran kita lebih sempurna, ya, pembelajaran harus diakhiri dengan asesmen. Tahu asesmen? Apa asesmen? Tahu? Penilaian. Jadi saya menilai sejauh mana kalian mampu menyelesaikan masalah atau latihan yang saya berikan berdasarkan hasil pemahaman kalian di kerja kelompok tadi. Oke, baik. Saya akan berikan latihan. Nggak banyak, ini ada 5 soal. Masing-masing dikerjakan perorangannya. Sama seperti tadi. Kalau tadi tes awal, sekarang tes akhir. Silakan dikerjakan, tuliskan nama, sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing.
Bapak beri waktu 10 menit. Siap itu 10 menit. Buat aja nama, kelas, langsung selanjutnya dikumpulkan. Ya, langsung Iwo. Lihat LKPD-nya ya. Mungkin ada yang bisa terbantukan dengan melihat jawaban LKPD tadi. Oke, diberi waktu 10 menit sebelum pembelajaran kita selesai hari ini. Baik, tata pekerjaan dan kelompoknya. Ada kendala saya rasa. Kalau tadi bisa menyelesaikan, ini juga bisa. Diketahui barisan aritmatika, barisan pertama 100, 94, 88, dan seterusnya barisan yang 11. Kalian udah tahu apa yang dilakukan kan? Menentukan apa pertama? Jelas, langsung jawab. Yang 11 berapa? Baik. Bagaimana dengan soal nomor 4? Rumin? Pak Adi tahun keempat, gaji Pak Adi tahun keempat dan tahun ke-10 berturut-turut 4 juta dan 5 juta 2. Gaji Pak Adi mengalami kenaikan. Berapa gaji pada tahun ke-15? Gunakan rumus ya. Baik, terus silakan, masih ada waktu 4 menit lagi. Baik. Ya. Buat sebisanya ini menjadi masukan untuk pertemuan kita di selanjutnya.
Oke, udah ya siap? Oke, pembelajaran kita hampir berakhir. Baik, karena waktu kita yang terbatas, ya, waktu kita 2 jam pembelajaran sudah mulai habis. Ini yang tersisa itu silakan dikerjakan di rumah, dijadikan. Oke, baik. Mari kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, kita sudah melewati semuanya. Kita sudah melewati 5 tahap. Kita sudah melewati pemberian asesmen penilaian akhir. Nah, tibalah pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bersama-sama. Tadi di tujuan pertama kita belajar sudah disebutkan apa yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika. Tadi sudah disebutkan apa itu barisan aritmatika. Barisan yang memiliki pola yang angkanya sama atau berbeda. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang sama. Jadi dengan angka berikutnya adalah memiliki selisih yang sama. Nah, untuk dapat perbedaan apa yang kita lakukan? Untuk dapat bedanya yang kita lakukan seperti apa? Andaikan ada 3, 7, 11. Bagaimana kita tahu bedanya? 3 sama dengan 3 dapat 7. Untuk dapat 7, apa yang kita lakukan? Ditambah. Atau jawaban kita buat apa? Perbedaannya beda adalah suku selanjutnya, ya, suku selanjutnya dikurang suku sebelumnya. Jadi beda, ya, adalah UN dikurang N kurang 1. Misalkan di sini 5, di sini berapa? N-nya 5. Maka di sini berapa? 5 dikurang 1. Berarti U5 dikurangi U4. Misalkan U5-nya 10, ya, U5-nya 10. Misalkan U4-nya 8. Maka berapa bedanya? 2. Dari mana dapat 2? 10 dikurang 8. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi beda adalah UN sama dengan UN dikurang 1. Tadi saya sudah melihat rumus yang sudah kalian buat. Rumus barisan aritmatika UN itu sesuai dengan yang ada di LKPD kalian. Apa kita buat di sini? Sama dengan Halo? Ayo silakan Putri. UN sama dengan apa kita buat? A A tambah N tambah kurang 1 tambah N kurang 1 kali B. B. Oke, itu udah terisi di LKPD kalian tadi semua. Saya udah melihat dan memperhatikan. Nah, pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kita sebutkan? 1. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki Selisih yang selisih yang sama. Untuk dapat perbedaan, maka suku selanjutnya dikurangi suku berikutnya dikurangi suku yang sebelumnya. Untuk mendapatkan barisan aritmatika, maka rumus yang kita pakai UN A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan melakukan refleksi seperti biasa. Silakan conteng yang menurut kalian mewakili pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dikerjakan, dikumpulkan. Saya berikan waktu 1 menit. Yang mewakili pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya, apakah menyenangkan? Seperti apa? Sebagai bahan refleksi kita di minggu yang selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Silakan diisikan. 1 menit, langsung nyontek. Nggak susah. Kelompok ya. Ayo, silakan.
1 menit. Tinggal contek. Ya. Oke, makasih. Oke. Lanjut. Dah. Baik, terima kasih atas atensi kalian telah melakukan refleksi. Semoga pembelajaran kita bisa lebih sempurna di kemudian hari. Nah, sebagai tugas tadi latihan yang untuk sempurna coba diselesaikan. Terus LKPD tadi saya membagi menjadi beberapa, tidak semuanya dikerjakan. Silahkan dikerjakan di rumah untuk kemudian dikumpulkan di minggu yang akan datang. Semuanya harus lengkap terisi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa itu barisan dan deret dari geometri. Kalau hari ini kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika, minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Oke, silakan cari literasi, boleh melalui internet, boleh melalui buku yang ada di pustaka. Yang jelas waktu pertemuan selanjutnya kalian punya referensi, sudah ada pemahaman awal. Menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Muslim, silakan kita mulai dengan Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah di akhir pembelajaran ini Pak mengucapkan jika ada kesalahan yang sifatnya membuat kalian tidak senang, mohon dimaafkan agar pembelajaran kita bisa lebih sehat lagi di minggu yang selanjutnya. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.